Baca buku itu melatih kesabaran, ya, dan membuat kita informasi itu linking secara pelan-pelan. Ya. Ya, jadi dia membangun struktur. Nah, ini yang membuat kita punya structure thinking. Yeah, connecting the dots. Belum lagi imajinasi. Ya, zaman-zaman udah nggak laku kayaknya ya sekarang baca novel ya. Majalah Bobo deh. Ya. Semuanya either kamu udah ada gambarnya atau nonton aja langsung Netflix, kemarin tinggal flipping aja ya. Iya. Tadi ya sebenarnya tadi Hanif menyinggung soal growth mindset. Ya, saya harus terus berkembang nih. Nanti saya kegila sama yang lebih muda apa segala macam. Ada benernya, tapi terlebih bahwa sebenarnya by nature human itu kan harus keep on growing. Ya kan? Karenanya kalau enggak kita benar-benar akan paralyzed. Ini kayaknya dilihat dari cerita-cerita Mbak Anit termasuk yang orang 1% ya Mas. Karena tadi kalau berbicara tentang fast track ya Mbak ya, fast track itu kan tadi memang Mbak Anit ternyata sudah bisa mencapai manajer di umur 25 di perusahaan multinasional. Ternyata proses yang dilalui Mbak Anit kan juga di umur 18 mungkin orang-orang masih rebahan, Mbak Anit udah bolak-balik perpus, baca buku, kerja sampingan dan sebagainya. Sedangkan orang-orang itu hanya melihat di umur 25, oh Mbak Anit manajer, wah beruntung gitu ya. Sedangkan ada proses itu yang mana harus dibayar lebih tadi yang dibayar lebih dan dibayar duluan. Betul, betul. Yang lain-lain mulai duluan ya Mbak, betul ya. Iya. Nah sedangkan tadi kalau misalkan anak-anak sekarang memang sudah terjadi perubahan, mungkin terdisrupsi terkait misalkan untuk TikTok aja nih Mbak. TikTok itu kan sekarang kita membaca informasi di TikTok itu sudah macam-macam ya Mbak. Perihal rumah, bisnis, semuanya ada di sana. Tetapi yang terjadi perubahan itu adalah terkait bagaimana kita menerima informasi tersebut itu semakin cepat Mbak. Jadi untuk kita bisa melihat YouTube yang mana video long aja kita, aduh apa sih intinya? Dia gak mau ngikutin prosesnya Mbak. Apalagi baca buku. Dia baca buku untuk ngikutin lembar per lembar itu gak mau Mbak. Memang agak susah. Dan saya nonton satu video yang mana beliau ini juga seorang filsuf. Dia bilang baca buku itu lain dibandingkan kita nonton video, nonton YouTube, TikTok. Ada otak yang diolah di sana, yang dilatih di sana. Ketika mungkin teman-teman nggak suka baca buku, otak tuh mungkin jadi tumpul Mbak. Jadi dia tidak tajam dan tidak kritis. Nah mungkin itu salah satu alasan kenapa Gen Z ini banyak yang mengalami apa ya Mbak, tadi mentalnya tidak stabil, mungkin gampang stres, apa-apa ngeluh, manja. Jadi mungkin ada pergeseran kebiasaan atau sifat-sifat tadi sih Mbak, yang mana yang mungkin Mbak Anit alami dan sehingga menjadi sekuat ini dan itu tidak dialami oleh generasi saya, yaitu Gen Z. Saya melihat itu sih Mbak dari generasi saya. Iya, informasi ini kayak pedang bermata dua ya. It makes us well informed ya, and a lot smarter. In a way we are overwhelmed ya. Iya. Ada masanya ya saya kalau boleh nengok sedikit ke belakang gitu, I kind of miss hari-hari di mana kan zaman dulu tuh even telepon itu yang itu loh, apa sih kalian ngalamin sih ada kabelnya. Yang diputar. Jadi kalau saya janjian nih mau ngobrol sama teman saya di telepon ya, mesti bilang jam berapa kamu mau nelpon. Jadi saya standby di depan telepon. Oke. Tapi ya hidup cara begitu ya, kayaknya waktu tuh jalannya normal gitu. I don't know why ya, di era informasi ini everything is too fast gitu, kayak at the blink of an eye, dan kita kayak nggak sadar what we are doing gitu ya. Di zaman saya kita pergi main ya dengan teman, itu kayaknya waktu tuh panjang dan diresapi banget gitu, quality banget. Betul. Quality time banget gitu. I kind of miss that in some ways gitu ya. But then we cannot turn back time. Ya, artinya kita udah hidup di zaman yang seperti ini. Informasi ini overwhelming us. It is overwhelming us in some ways ya. Well informed, kayak benar ya tadi yang dibaca dari yang salah satu filsuf ya. Baca buku itu melatih kesabaran ya, dan membuat kita informasi itu linking secara pelan-pelan. Ya, jadi dia membangun struktur. Nah, ini yang membuat kita punya structure thinking.
Yeah, connecting the dots. Belum lagi imajinasi. Ya, zaman-zaman udah nggak laku kayaknya ya sekarang baca novel ya. Majalah Bobo deh. Ya, ya. Jadi film Semuanya zaman. either kamu udah ada gambarnya atau Iya. nonton aja langsung Netflix kemarin tinggal flipping aja ya. Iya. Iya. Ya kan di zaman saya film itu ada jamnya ya seminggu sekali ya. Terus kita 15 menit sebelum udah nongkrong. Udah nongkrong depan TV. Segitu berharganya ya sesuatu itu. Iya, Yang sekarang ada 25 pilihan pun gak ada satu pun yang gue mau. Iya lagi, bener lagi. Lama milihnya. Di depan lagi bukan Netflix Jelek, sih. jelek. Apa ini? Ya kan? Iya, iya. This is a tough life ya. Kita overwhelmed sehingga kalau saya boleh advice adalah teman-teman harus filter ya. Kapan saatnya untuk ada saatnya saya tempted banget ya. Saya juga kan kena ya. Apalagi saya sering main handphone karena ya banyak request. Kadang klien nanya sesuatu ya saya harus jaga-jaga gitu. Tapi kadang kita memang harus let go. Ya, dan kasih waktu buat brain kita itu rest. Ya, karena informasi yang banyak itu juga membuat kita overwhelmed tadi. Kita mental capacity-nya kecepetan. Ya, volumenya tuh cepat luber. Karena kita overwhelmed karena gini, nggak semua yang kita baca itu positif. Iya, setuju. Yang kita baca, saya banyak lihat ya sekarang orang-orang ya malah bikin jadi iri. Lack of confidence. Iya. Ya, wah, ya gini loh guys. Tentunya yang diperlihatkan di sosial media yang bagus-bagus kan. Iya betul. Kesuksesan. Oh, saya memperoleh $1 juta dalam sekian waktu. Siapa yang tahu kebenarannya? Emang ada yang validasi? Umur 25 udah punya rumah, ada kolam renangnya. Udah Iya, keren nanti banget. kasih lihat kolam renangnya. Saya suka geleng-geleng gitu ya. Dan saya jujur ya, in that sense ya, saya empati sama generasi Z gitu. Setidaknya zaman dulu kalau teman saya punya kolam renang ya saya taunya kalau datang ke rumahnya. Iya. Betul gak? Betul. Ya ada teman saya punya kolam renang begitu. Tapi saya taunya kalau saya main ke rumahnya. Ya. Kalau kalian Lihat di sosmed. in your palm you can see all this gitu. Iya, What iya, your friends have Iya, and iya, where iya, do iya, they iya, go iya. for their vacations gitu. Jadi gimana caranya adalah filter ya kan apa yang kita lihat, yang kita dengar ya. Kita harus filter dan tadi ya banyak-banyak journaling ya. Dan fokus on your being grateful, being grateful and belajar buat ngelihat hidup itu lebih ke arah bukan saya mau dapat apa, tapi saya nanti bisa beri apa. Betul gak? Kalau saya mau dapat apa pasti down terus. Karena orang lain semuanya kayaknya dapatnya lebih bagus. Kecuali saya, bener gak? Betul. Nah, tapi kalau dibalik, saya bisa beri apa ya? What can I share to the world? Ya walaupun banyak orang bilang, idealis banget sih mikirin diri sendiri lah. Ya benar mikirin diri sendiri. Ya, tapi pada akhirnya nih kalau teman-teman baca ya kisah hidup orang sukses, pada akhirnya even di buku Robert Kiyosaki pun dia ngajarin gitu. Pada akhirnya you have to give back to the society. Dan itu yang membuat humankind itu menjadi meaningful. Iya. Ya, you will come to this point ya whereby iya ya, I have to give back something ya. Gitu. Jadi kalau mindset ini bisa dibenerin dan informasi itu bisa difilter, you will be fine. Karena you will be secured with your life. Ya kan? Karena setiap kali ada lacking, kita sadar bahwa nobody's perfect. Oke. Ya kan? Dan so many things also in our life yang good. Betul gak? Dan ketika kita mikir buat kontribusi, kita selalu ingin menjadi lebih baik. Ya, sehingga hal-hal yang remeh-remeh dan receh itu gak penting lagi. Betul gak? Yang kecil-kecil, yang receh, yang bikin ribut, bikin iri, it doesn't matter. I have a bigger goal. Betul gak? Aku punya tujuan besar dan mulia. Yang kecil-kecil ini doesn't count. Oke Mbak, jadi kalau misalnya tadi ngebahas terkait platform sosial media itu menjadi wadah kita untuk bisa melihat timeline orang lain juga salah satunya, salah satu benefitnya. Nah, aku itu baca buku Psychology of Money dan di situ ngebahas terkait seorang pialang saham yang mana dia mendapatkan kekayaannya yang berlipat-lipat dan dia menjadi orang terkaya di dunia pada tahun 1800-an sih Mbak. Nah, lalu dia itu
akhirnya 4 tahun kemudian karena sifatnya yang tidak pernah puas, akhirnya dia masukin semua kekayaannya dan akhirnya waktu itu ada krisis dan akhirnya jatuh dan semuanya bangkrut, Mbak. Dia akhirnya bunuh diri dan ya udah akhirnya sesuatu, pesan moralnya, sesuatu yang didapatkan dengan cepat itu tidak bisa bertahan dengan lama. Tapi ada notes-nya. Mbak Anet setuju atau enggak ya? Ini mungkin bisa dikaitkan dengan seorang yang punya karir, manajer dan sebagainya. Penting gak sih Mbak untuk kita selalu punya sifat takut untuk di setiap perjalanan kita, proses kita? Apakah kita tidak boleh tetap optimis saja atau penting untuk punya rasa takut untuk bisa melihat kita tuh udah aman atau belum sih? Kalau misalkan dikaitkan dengan tadi platform sebagai ajang untuk melihat timeline orang lain, akan selalu banyak orang yang lebih muda, lebih ganteng, lebih pintar dibandingkan kita, Mbak. Apakah penting, Mbak, untuk punya perasaan itu? Oke, jadi ada dua hal ya. Pertama tadi adalah sosial media sebagai melihat atau Timeline-nya. mengawasi timeline orang lain. Mungkin saya revisi sedikit ya. Mungkin ngecek milestone orang lain. Nah, Timelinenya tidak tahu. Kita mungkin jadi terpapar, bukan kita mencari tahu, terpapar. Iya, kadang-kadang itu yang kita ngelihat adalah oh kayaknya timelinenya sekian belum tentu benar ya. Oke, Tapi oke. milestone pencapaiannya dia posting, mungkin dia tahu kayak saya dulu, saya posting, saya dapat beasiswa chevening gitu Oh, kan. iya, iya. Ya tapi kan prosesnya saya berapa lama orang nggak tahu. Ya jadi milestone biasanya yang yang diposting orang gitu ya. Timelinenya tanda tanya. Ya timelinenya nggak ada yang benar-benar tahu ya. Ya. Jadi ya cuman mungkin ngelihat aja apa yang terjadi di hidup orang ya, membandingkan boleh tapi in a positive way ya, bahwa kayak saya ya kan ngelihat teman saya karena dia posting di Facebook dia dapat chevening di usia yang sudah late 30s, saya terinspirasi, bukan iri semata ya, impian lama saya bangkit gitu dan saya kontak orangnya ya. Iya, iya. Ya itu yang saya lakukan begitu. Padahal udah tahunan nggak kontekan begitu. Ya cuman teman Facebook. Jadi gimana caranya ngelihat milestone itu untuk membangkitkan diri sendiri ya, bukan untuk bikin diri sendiri down. Ya itu satu. Nah yang kedua soal psychology of money tadi bukunya ya, soal uang yang didapat dengan cepat hilangnya cepat gitu ya. Iya. Bisa. Uang yang didapat dengan lambat juga bisa hilang cepat. Welcome to the volatility of economy. Benar? Iya. Siapa yang benar-benar tahu bahwa besok terjadi apa di pasar uang atau di pasar saham? Nobody really knows. Iya. Ya, jadi gimana ya menyikapinya gitu kan ya? Sesuatu itu memang bisa hilang, yang nggak bisa hilang itu ya itu. Kenapa sih kita mesti invest in ourselves? Ya, in our knowledge, wisdom, skills, expertise. Karena nggak ada jaminan apapun ya. Dan tadi Imam tanya apakah kita harus takut? Saya akan revisi kata-katanya. Kita harus punya safety net, bukan harus takut. Oke. Ya, kalau teman-teman lihat akrobat ya, pertunjukan akrobatik, trapezi istilahnya ya, trapeze itu loh yang dari sini ke sini ya, dia loncat dari sini, dia swing ke sini, terus dia, di bawahnya ada safety net nggak? Ada. Ada dong. Ada. Makanya dia berani ya ngelakuin tindakan yang Atraksi. mengerikan banget. Atraksi yang jujur ya, kalau miss sedikit, kalau di bawah nggak ada safety net, apa yang terjadi? Selesai. Say goodbye. Betul? Goodbye, selesai hidupnya. Ya. Jadi dia bisa dengan tenangnya melakukan atraksi yang cantik dan super berbahaya itu karena ada safety net. Banyak orang dalam hidupnya ya melakukan banyak hal dan beberapanya sangat nekat ya, nggak ada safety net. Belajar dari akrobat tadi gitu. Ya, pemain akrobatik yang tadi gitu. Bagaimana mungkin dia melakukan itu kalau nggak ada safety net? Ya ada banyak yang lakuin dan ya resikonya mereka mati. Kalau memang untuk mencatat misalnya Guinness Book of Record gitu ya. Orang pertama yang menyeberangi lereng atau jurang tanpa pengaman, ada orang kayak gitu. Tapi once you fail, you pay with your life. Ya, tapi kalau sekalinya berhasil memang you get the glory.
Ya, sebagai orang yang wah bener-bener ya, saya bilang ada faktor lucknya ya. Iya. Lu salah sedikit men, selesai. Ya, game over gitu. Nah, kita nggak bicara yang faktor-faktor ekstrim tadi. Kita bicara orang kebanyakan bahwa yang kita miliki bukan mindset yang takut, tapi selalu menyiapkan safety net. Tapi safety net itu apakah bisa jadi motivasi, Mbak? Maksudnya saya tadi pakai kata takut untuk jadi motivasi kita untuk terus belajar apa lagi ya, keluar dari zona nyaman, karena selalu akan ada yang lebih muda, lebih tadi itu, Mbak. Mungkin saya perjelas sedikit kali ya. Mungkin rasa khawatir, Mbak. Kadang tuh kita kalau kita nggak ada khawatirnya nih, orang tuh kalau kayaknya lempeng-lempeng aja gitu, jadi nggak siap sama apa-apa gitu, Mbak. Tapi kalau kita punya kita harus lebih kerja keras karena takut begini. Kita harus kerja keras karena khawatir akan terjadi seperti ini. Mungkin gitu kali ya. Mama, ini Saya revisi lagi ya. Bukan khawatir, antisipatif. Antisipatif, benar. Ya, antisipatif. Ya, kalimat yang lebih tepatnya mungkin ya, kata yang lebih tepat adalah kita harus lebih antisipatif. Ya, misalnya tadi ya sebenarnya tadi Hanif menyinggung soal growth mindset. Ya, saya harus terus berkembang nih, nanti saya kegila sama yang lebih muda apa segala macam. Ada benernya, tapi terlebih bahwa sebenarnya by nature human itu kan harus keep on growing. Ya kan? Karenanya kalau enggak kita benar-benar akan paralyzed. Banyak orang habis pensiun gak ngapa-ngapain, believe it or not, they really die. Bukan karena mereka sakit-sakitan, enggak. Because nggak ada lagi room for growth gitu. Kita human being itu dirancang untuk keep on growing, no matter what ya. Karenanya untuk punya semangat untuk terus belajar, mempelajari hal baru, memperbaiki diri. Ini bagus. Ini our nature. When we go against this nature ya, we are slowly dying. Ya, jadi mungkin lebih ke arah antisipatif. Antisipatif. Kita harus antisipatif dan excited ya dengan hal-hal baru. Ya, apakah memikirkan safety net itu bisa jadi motivasi? Bisa, Imam. Misalnya kita berbisnis nih. Kita bisa berbisnis dengan tenang kalau kita tahu bahwa tanpa bisnis kita make money 3 tahun ke depan, I'll be fine and my family will be fine. You can do what you love and do explorations without worrying too much. Bayangin ya gak ada safety net ya. Pas lagi mau loncat dari sisi sebelah sini, bener gak? Si pemain akrobatnya. Dia lihat ke bawah. Deg-degan gak? Waduh, ini gue kepleset dikit, angin bertiup beda dikit, selesai gitu kan. Nah, tetapi sama kayak orang mau berbisnis kan. I leave all behind gitu. Gaji bulananku, semua fasilitas yang ku dapat sebagai employee ya kan. Untuk main akrobatik ini kan, as an entrepreneur. Kebayang gak kalau di bawahnya gak ada safety net? Isn't it life like that gitu. Jadi bukan karena semata-mata ya khawatir, ada, kita human ya Hanif ya. Takut ada juga, kita human, tapi jangan takut dan khawatir itu malah dijadiin kalau you constantly giving fear and worry itu jadi your booster gitu ya. Kita lama-lama lelah. Ya karena kita selalu berawas-awas terus kan. Aduh apa ya? Apa yang kurang ya, apa yang salah ya, begitu terus begitu. Tapi kalau ini masalah safety net, justru kita bisa mengeksplorasi sesuatu dengan merasa aman. Yang harus dibangun adalah safety netnya. Apapun itu ya dalam hidup ini. Makanya kenapa ada industri asuransi, itu salah satu bentuk safety net. Safety net di bidang kesehatan yang dibuat jadi bisnis. Iya gak? Ya itu mereka bikinin jadi bisnis model. Ya karena mereka mau ya lu tetap kerja, lu tetap hidup sehari-hari, do your thing and we manage your medical bills. Itu yang dilakukan kan oleh industri asuransi ya, dia menyediakan safety net for you. Nah ini yang menurut saya kita harus switch a bit ya cara kita berpikir, bahwa ini gak semata-mata harus takut dan worry aja yang jadi faktor pendorong. Oke. Ya, karena kalau kita mengeksplor sesuatu, saya tahu banyak orang nekat di dunia ini. Saya nggak nyaranin ya. Oh, gue nggak punya tabungan apa? I just leave my job lah. I hate my job lah. Mulai besok pokoknya gue jadi entrepreneur. Pertanyaannya, kalau sampai nggak works, dan mau makan apa? Benar gak? Iya, kalau kamu seorangan aja kamu bisa puasa seminggu. Kalau punya anak istri gimana?
Iya. Masa mau diajak Gimana? puasa? Exactly. Ya, pada akhirnya kita jadi harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Karenanya safety net itu harus dibangun. Penting. Oke. Ya, oke, menjadi oke, penting. oke. Wah. Oke, udah panjang juga kita berbincang-bincang ya. Iya benar. Gak terasa ya, Nggak seru. seru. Benar. Nah, mungkin terakhir ada nggak Mbak untuk kan kalau tadi ngebahas perihal orang yang pertama kali jadi manajer, ditawari dan sebagainya dalam berkarir, ada nggak Mbak pesan-pesan untuk kita mungkin boleh secara general yang mana ingin keluar dari zona nyaman tapi masih berpikir apa benefit buat gue, what in it for me, what in it for her, him, kira-kira ada pesan gak untuk kita Mbak? Ini terkait dengan konteks yang takut jadi manajer tadi ya. Iya. Ya, kalau saya boleh bilang, memang ini uncharted area for you dan akan nggak nyaman. Ya di awalnya bayangin, tadinya mungkin bahkan they are your peers, jadi your subordinates. Ya, but then kita jadi belajar hal baru, bagaimana menempatkan diri, jadi seorang teman dan jadi seorang leader. Ya, dan menurut saya skill ini ya luar biasa. Kalau kita bisa master di skill ya, teman-teman itu akan ada kepuasan tersendiri. Karena you can be a leader who is loved. Yeah. Ya, you can be a leader yang disegani tapi nggak ditakuti. It takes time to learn about this. You can still be friends, but you can be serious at work. Nah, itu And they susah sih. respect you as their manager. But di luar, then they have fun with you without boundaries. Yang gimana-gimana banget. If you can reach this phase ya, which I already have. Iya. Saya ngomong ini karena saya sudah capai. Saya bisa ngomong ini. Saya kasih tahu ya, perasaannya itu kayak so this what it means. Ya, to be a true leader. Because people will not just respect or try to appreciate you di depan mukamu gitu ya, because of your position. But because they trust you. They know you are better than them, but they also know that you are a good friend. Wow, this kind of skill ya, kalau bisa kita kuasai ya, keterampilan ini ya, bagaimana memposisikannya, bagaimana apa yang harus dilakukan dan dikatakan dan lain sebagainya. Ini sangat valuable karena apa? In life eventually, benar gak? Someday kita jadi bawahan orang, bahkan teman kita sendiri. Someday kita jadi business partner, someday kita jadi atasan. Isn't it life adalah network of the people that we know? Kalau kita nggak bisa kuasai skill ini, maka kita akan crippled, bingung tiap kali mau berbisnis ribut. Karena nggak bisa menempatkan diri. Iya. Udah bisa temen nih, lu sama temen aja gitu sih. Well, hold on, this is business, this is work. Karena nggak bisa membedakan, nggak punya skillnya. If you can master this, you can still be friends, and you can still do serious work and business partnership, and tahu bagaimana meletakkannya. Dan you will save a lot of drama in your life. Iya. Ya, but then harus berani keluar dari zona nyamannya ya untuk mencoba ya, karena awalnya nggak enak. Awalnya nggak enak, dan kadang-kadang hidup itu terbalik ya. Dan gimana bisa menyikapinya dengan santai. Dan itu akan terus kayak gitu, kadang di atas, di bawah, sejajar, di atas, di bawah, sejajar, kayak begitu terus. Iya. Ya, pertemanan dan lain sebagainya. Kalau kita nggak mampu navigasi ini dengan elegan, kita akan experience a lot of drama. Dan kita nggak bisa optimalkan value yang bisa dikeluarin dari sini. Yang ada kita ribut, kita nggak temenan lagi. Padahal ketika kita memutus pertemanan ini semua, terputus juga networknya. Iya. Ya, jadi pikirin ini sehingga teman-teman berani mencoba. Karena when you get older ya, it's all about this. It's about the network surrounding you. Ya, and how you complement each other in terms of ini yang jual makanan, ini jual kue, ini jual baju, ini bener nggak? Eventually it will become an ecosystem, and you can still be friends, and you can still do business together peacefully.
Luar biasa. Mantap. Emang seni memimpin itu agak harus perlu jam terbang yang tinggi ya Mbak ya? Perlu jam terbang, sangat perlu jam terbang. Dan harus ngedrill terus ya. Jadi kalau dikasih kesempatan buat mimpin di level apapun ya Mbak ya, diambil aja. Iya. Mungkin sekarang ada anak SMP yang nonton, kalau ada pilihan ketua OSIS, ikut aja coba dulu ya kan. Betul. Mau menang mau kalah, Ambil yang penting coba kesempatan aja ya. dulu. Iya, jangan selalu bilang jangan gue deh, gue nggak bisa, jangan gitu. Ketua kelas deh, ketua Iya. kelas. Iya. Ingat curi start. Iya. Betul. Earlier is better. Betul. Oke deh, sip. Sekali lagi thank you Mbak Anita. Sama-sama, udah diskusi Imam bareng kita. dan Hanif, ya. Mas Hanif juga buat waktunya. Dan Nyalakan Pimpel tentunya kalau ada request terkait topik apa berikutnya yang ingin kita bahas, boleh drop di media sosial kita di nyalakan.id, baik itu di YouTube, TikTok ataupun di Instagram. Betul. Dan juga buat nyalakan people nih ya. Karena mungkin pada bertanya-tanya ini nyalakannya apa sih sebenarnya. Nah, kita ini sebenarnya adalah bisnis consultant yang bergerak di bidang transformasi dan juga agility. Nah, buat nyalakan people mungkin di sini ada yang HR atau yang business owner butuh training buat karyawannya atau bisa dinyalakan. Iya, bisa banget dong. Pura-pura nggak tahu dulu. Kan kemarin situ dulu yang mulai jualan. Iya, jadi bener banget. Nyalakan people boleh kirim inquiry-nya via email di admin@nyalakan.id atau bisa chat by WhatsApp ke nomornya Nyalakan admin yaitu di 0877 8861 4807. Betul, atau mungkin untuk detailnya ada di description box ya. Betul. Box ya, Mas Hanif Nanti ya. saya yang tulis sendiri di situ. Sip, oke deh. Sekali lagi thank you semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan see you di next episode berikutnya. Bye-bye. Goodbye. Bye. Nyalakan people.